Kan sama-sama beriman, kenapa beda pilihan mesti mencela? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Ibadur rahman itu jalannya baik. Kalau ada yang provokasi, didoain. Gitu. Ya. Enggak bertengkar. Kan sama-sama beriman, kenapa beda pilihan mesti mencela? Merendahkan orang. Kenapa? Kan sama-sama beriman. Calonnya muslim semua. Kenapa saling menjatuhkan? Kenapa nggak kita doakan? Masing-masing punya pilihan, tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan terpecah belah. Saling memusuhi. Kok dari teman jadi musuh? Untuk apa? Apa yang mau didapatkan dari semua itu? Istighfar, akhi. Istighfar, koreksi diri baik-baik. Ini waktunya kita berlatih mengevaluasi diri. Bulannya Rajab. Saya kemarin ingatkan kepada kalangan elit, hati-hati bulan Rajab. Ya, jangan sampai membuat sesuatu yang tidak baik, nyogok, korupsi. Saya tidak sepakat dengan kalimat ambil uangnya, tinggalkan partainya atau tinggalkan orangnya. Itu nggak benar, kurang sempurna. Kalimat yang tepat berdasarkan hadis itu, jangan ambil uangnya dan tidak perlu pilih orangnya. La'anallahu rashi wal murtashi. Dan riwayat lain, la'anar rashi wal murtashi. Kalimat pertama, hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. La'anallahu rashi wal murtashi. Konfirmasi dari sahabat Abu Hurairah, la'anallahu rashi wal murtashi fil hukmi. Jelas, Allah melaknat pelaku sogok dan yang disogok. Lalu muncul hadis lain dikonfirmasi, ya, takunu kama yuwalla alaikum. Anda itu akan mendapatkan sosok pemimpin sesuai karakter Anda. Kalau andanya mudah menerima uang-uang seperti itu, besok pun dia akan cari uang lagi untuk menutupi apa yang dia berikan pada Anda. Jadi kalau Anda mencela, mengutuk dan sebagainya, itu adalah hasil yang didapatkan dari perbuatan yang rendah seperti itu. Maka perbaiki diri sendiri. Kalau sudah baik, mau nyogok pun dia akan malu. Berikan si itu tuh, ulah tamu, isin dosa nang kayak di mana kuat teman. Malu sendiri. Coba sogok dia, janganlah dia ahli masjid, takut dosa nanti. Dosa. Belum disogok sudah dapat hidayah. Perbaiki diri sendiri. Ini Rajab, ini waktunya untuk semuanya. Minimal kalau masih punya iman. Itu aja, minimal kalau masih punya iman, karena di situ iman kita dipertaruhkan. Tinggal dipilih aja. Kembali damai, tenang, nyatu dalam kebaikan, saling mendoakan, mengevaluasi diri, itulah Rajab. Makanya disebut Rajab itu at-ta'zim. Kalau sudah baik, maka dikumpulkan amalan nanti di Sya'ban. Makanya Nabi rajin puasa di bulan Sya'ban sampai penuh kadang-kadang. Untuk apa? Persiapan ke Ramadan. Itu poinnya. Maka sebelum sampai ke sana, latihanlah di bulan Rajab. Bagaimana amalan yang bisa mengumpulkan itu? Banyak. Sholat tambah. Karena fungsi sholat itu yang paling pokok itu merubah kita jadi orang baik. Quran surah 29 ayat 45. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal. Sumber keburukan cuma dua. Kalau bukan fahsya pasti mungkar. Fahsya itu maaf sumbernya dari nafsu syahwat. Maaf ya, maaf sekali. Zina, selingkuh, LGBT, ya, pornografi, porno aksi dan seterusnya itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang sholat berbuat fahsya. Itu mustahil. Mustahil. Kecuali sholatnya cuma sekedar formalitas dan tidak benar menunaikannya. Kedua, mungkar, semua yang diingkari oleh hati kita. Sumbernya dua, nafsu perut dan akal. Mencuri mungkar, makanya saat dicuri hati kita ingkar. Cek ya, tapi jangan dilakukan, ngecek aja. Jangan dilakukan, awas disclaimer dulu nih. Ya. Jangan dilakukan, cek aja. Keluar dari sini, iseng-iseng pakai sendal orang lain. Ya, bukan diteruskan, bukan. Ya, ini untuk ngecek iman aja, ngecek iman, ngecek fitrah. Begitu Anda pakai alas kaki orang lain, hati Anda pasti akan berkata, itu bukan punyamu. Itu konfirmasi. Karena fitrah iman itu selain fitrah spiritual, fitrah cenderung pada kebenaran. Itu yang dimaksud tanha anil fahsya'i wal mungkar, itu yang diingkari oleh hati. Hati kita ingkar, nolak itu. Tapi kalau ini nggak berfungsi, dia tetap berkata, jangan. Itu bukan punya kamu. Yang kamu, ada yang lebih bagus lagi itu tuh. Kalau bisa yang itu. Nah, yang bisa mencegah itu dan menghilangkannya, sholat amaliyahnya. Kalau sholatnya benar.
khusyuk. Makanya tambah. Ya, jangan hanya di fardunya, tambah sunnahnya supaya merasakan kenikmatan. Latihan tahajud. Ya. 2 Quran itu menjaga kita. Insya Allah kalau yang gelisah ya, sedang punya masalah, daripada bikin status di tempat yang tidak jelas, buka mushaf, ambil wudhu, buka mushaf, ngadep kiblat. Itu baru buka mushaf saja ada ketenangan tertancap di jiwa kita. Yang paling dahsyat dari Al-Quran, perhatikan ini, Anda buka secara acak bisa keluar ayat yang sesuai dengan perasaan dan keadaan Anda. Dahsyatnya Quran. Ya, 1 salat, kedua apa? Quran. Ketiga, jaga wudhu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki terjaga. Nah, kalau ingin melakukan satu amalan yang sekali dikerjakan semua itu ikut, yang soleh naik, yang salah turun. Satu rumusnya. Dan ini amalan penutup yang saya sampaikan di malam ini. Ini rahasia ya antara kita aja nih. Ya. Amalannya asyam. Apa amalannya? Ya, asyam, bukan asyap. Asyam. Siapa ini? Asyam. Puasa. Karena puasa itu unik. Puasa itu saat yang bersamaan bisa menaikkan amal soleh dan menekan amal salah. Orang kalau tidak puasa, maaf ya, sekali lagi maaf. Ada orang minta di depan mata belum tentu dikasih. Tapi saat puasa, jangankan yang minta di depan, yang gak ada dicatat. Ramadan datang, berapa yatimnya, berapa fakirnya. Jangankan yang fardu, yang sunnah dikerjakan, ketinggalan sunnah bisa gelisah. Tapi tidak puasa, biasanya santai saja. Dan hebatnya puasa bisa menekan amal salah. Itu koruptor kalau puasa, libur dulu. Kok tumben gak aktif? Gak aktif. Ya, takut batal puasanya. Takut batal. Ya, bahkan pemarah itu bisa tenang saat puasa. Buka jam 6:15. Jam 6 pas ada tetangga provokasi. Dia diem aja. Istrinya bingung, biasanya marah, bapak kenapa enggak? Istrinya tanya, Pak tumben gak marah? Ntar habis maghrib. Ntar habis maghrib, ditahan dulu, habis maghrib lupa. Habis maghrib lupa, daripada ngurangin pahala katanya. Jadi puasa itu unik, membuat kita lebih soleh, mengecilkan yang salah. Itulah sebabnya para ulama mengusulkan, kalau Anda ingin berlatih menjelang ke Sya'ban, menjelang ke Ramadan, di Rajab itu manfaatkan sifat puasa pada bulan hurumnya. Makanya hadis yang mengikat puasa itu bulan hurumnya. Ya, hadisnya banyak tentang puasa di bulan hurum. Jadi boleh dilakukan di Dzulqa'dah, di Dzulhijjah, asal bukan di tanggal-tanggal yang kita ber'id di situ. Ya. Kemudian Al-Muharram dan juga di bulan Rajab. Kalau belum pernah melakukan, gampang. Jangan dulu paksakan banyak. Senin dulu. Senin sudah enak, tambahkan Kamis. Kamis sudah enak, konsisten, Ayyamul Bid. Cuman sayang udah lewat. Tadi terakhir, ya. Tapi kan masih ada Senin besok. Lusa ya, Senin. Nanti itu sudah enak, boleh latihan puasa Daud, berlatih. Ya, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Senin puasa, Selasa, Rabu puasa, Kamis. Nah ini rumus ya, kalau sudah puasa Daud, maka hukum sunnah yang di bawahnya diikutkan pahalanya pada Daud. Misal Anda suka puasa Senin Kamis, dapat pahala. Sudah rutin Anda naikkan levelnya ke Daud. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis. Ketika Kamis Anda tidak puasa, pahala puasa Kamisnya tetap dituliskan sempurna. Dalilnya idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau ada seorang mukmin itu sakit atau perjalanan jauh atau dia punya ilat, uzur. Ya uzur, satu halangan yang semisal seperti yang sakit atau perjalanan jauh karena tak mampu mengerjakannya. Amalan rutin yang dia kerjakan. Maka saat itulah kemudian tetap dituliskan pahalanya secara sempurna karena kebiasaannya. Ibu-ibu paling enak. Kalau masih masa haid kan tidak sholat, ya kan? Maka saat masa sucinya perbanyak tuh sholat sunnah, perbanyak baca Quran. Maka saat haid itu tidak dituliskan yang tadi amalan kewajibannya, tapi tetap dituliskan pahalanya. Jadi perempuan haid itu
tetap dituliskan pahalanya, pahala sholatnya. Kalau sholat saat sucinya. Kalau ibu tambahkan tahajud, sholat sunnah, rawatib dan sebagainya, itu dituliskan walaupun dalam keadaan sedang haid. Nah sekarang intinya PR kita sekarang naikkan levelnya, evaluasi diri kita sehingga lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman. Besok-besok tinggal kita kumpul, cari sumber yang lebih nyaman lagi, cari ketenangan yang lebih baik lagi. Orang yang bergerak untuk mencari kenyamanan, sumber-sumber air, sumber kebaikan, maka disebut dalam bahasa Arab dengan sya'ban. Setelah itu apa? Terbakarlah semua keburukannya karena orang sudah baik berjamaah sekarang. Baik semua, jamaah semua, sholat semua, baca Quran semua, baik-baik semua akhlaknya, sosialnya. Maka gugur, terbakar semua keburukannya. Sesuatu yang dibakar tuntas, hangus, hilang disebut dengan Ramadan. Kalau sudah seperti itu, meningkatlah ketakwaannya, meningkat kebaikannya, la'allakum tattaqun. Meningkat ketakwaan, meningkat kebaikan, meningkat populasinya, maka disebut dengan Syawal. Kalau sudah Syawal meningkat, tinggal duduk-duduk tenang, duduk-duduk enak, disebut dengan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena ada refleksi haji yang kalaupun tidak haji tapi kalau kita takwa, diterima takwanya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dijaga sampai bulan ke-12 dengan takwa ini sampai kita pulang husnul khatimah. Itulah spirit dalam haji. Makanya ketika pulang mabrur dia. Mabrur itu apa? Hilang jeleknya, muncul baiknya. Maka yang tidak haji berlatih 11 bulan sehingga hilang jeleknya, muncul baiknya.